Jauh di dasar hutan belantara Borneo yang rimbun, di tanah leluhur yang katanya merdeka dan kaya ini, masyarakatnya hidup dari mengais apa yang disediakan alam yang mereka jaga dan pelihara, membawa pulang apa saja yang bisa dimakan untuk tetap hidup. Masyarakat mengandalkan berburu binatang buruan di hutan untuk dijual. Mereka juga menangkap ikan di sungai untuk dijual. Namun ikan semakin kurang karena air yang kian surut dan mengeruh. Kemakmuran dan kesejahteraan hanyalah mimpi usang bagi mereka yang dipinggirkan. Hujan lagi, bisa gagal menyadap karet. Seorang ayah yang sedang menoreh pun menangis. Ini satu-satunya harapanku untuk membeli susu dan obat untuk anakku. Sementara itu, di rumah istrinya menangis mendekap anaknya yang sedang sakit panas. Saya akan coba pinjam uang lagi dari tetangga kita yang galak. Semoga dia masih mau meminjamkan kita uang. Dengan penuh harapan dan rasa malu, ia pun pergi ke tetangganya itu. Utang yang kemarin, mau utang lagi. Tapi Bu, terima kasih Pak sudah meminjami kami uang. Akan saya kembalikan kalau sudah dapat pekerjaan. Tidak sedikit mereka yang menggadaikan tanah kerentenir dan berakhir dengan hilangnya hak atas tanah mereka sendiri. Hutan tembawang yang mereka jaga memberi manfaat yang tak terhingga. Begitu banyak hal bernilai yang mereka peroleh dari ladang mereka yang dibutuhkan pasar, namun berakhir terbuang di belakang rumah atau bahkan dibiarkan membusuk begitu saja. Itu semua karena tidak adanya akses jalan yang bisa membawa hasil ladang mereka ke pasar. Jalanan hancur di mana-mana. Jembatan juga runtuh tanpa perbaikan. Hal ini mengaburkan harapan mereka untuk bisa mendapatkan rezeki lain. Setelah musim panen berlalu, musim gawai pun tiba. Semua keluarga mengeluarkan apa saja yang ada untuk pesta, dan banyak anak muda menghabiskan harinya untuk minum dan mabuk. Yalah, minum lagi. Udah cukup, aku mau tidur. Jangan jadi pengecut. Kapan lagi kita bisa mabuk kalau bukan musim gawai ini, kawan-kawan? Tidak ada hal yang berubah dari tahun ke tahun. Mereka tetap hidup dalam lingkaran setan kemiskinan. Hingga suatu hari, warga masyarakat melihat baliho besar Kredit Union akan mengadakan sosialisasi di kampung mereka. Tiba saatnya Kredit Union menjelaskan panjang lebar pentingnya kemandirian, kerjasama, sumber penghasilan, dan pentingnya menabung. Namun, warga masyarakat tidak paham dan tidak tahu apa itu Kredit Union. Apa itu namanya kredit union? Orang bilang mau kasih pinjam uang untuk modal berkebun dan menunggu tembawang. Durian saya mau berbuah tapi belum Berkat terurus. adanya Kredit Union, masyarakat menjadi mudah mengakses pinjaman untuk modal usaha, sehingga mereka bisa memiliki usaha-usaha sampingan lain untuk menunjang kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Selain toko kelontong, saya punya sumber penghasilan lain. Semua berkat pinjaman dari Kredit Union. Berkat Kredit Union, perkebunan sayur saya, jagung hibrida, dan ternak entok saya sukses. Berkat Kredit Union, saya bisa usaha ternak babi, ayam, dan ikan air tawar. Lumayan lah. Lewat Kredit Union, mereka menjadi mudah mendapat pinjaman untuk modal usaha dengan bunga dan angsuran yang ringan. Kredit Union juga mendampingi setiap usaha mereka dari awal sampai berhasil. Sekarang anak-anak kampung sudah mampu berkuliah, bahkan ke luar negeri. Semenjak kehadiran Kredit Union, semua tampak bergairah. Kehidupan menjadi lebih baik. Masyarakat kini menjadi mandiri tanpa subsidi lagi dari pemerintah. Senyum kebahagiaan terpancar dari wajah mereka yang menang. Pak, Bu, saya mau kuliah di Spanyol, ikut Kak Laras. Pak Bu, hari Minggu kita ke Taman Kelempiau ya.
Bahkan warga kampung kini sering diminta untuk menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan di Saya adalah kampung yang pemateri, lain. Bapak Ibu. Jika ada hal yang belum dimengerti, silakan ditanyakan ya. Dulu, mereka hanyalah kumpulan warga desa yang pasrah pada nasib. Hidup dari hasil tani seadanya dengan penghasilan yang tak menentu dan ketergantungan pada tengkulak yang menjerat mereka dengan utang berbunga tinggi. Tak banyak yang memimpikan masa depan. Sekolah hanya untuk mereka yang mampu. Anak muda lebih akrab dengan pengangguran daripada harapan. Namun, kehadiran kredit union mengubah arah hidup mereka. Bukan sekadar tempat meminjam uang, melainkan tempat mereka belajar mengelola diri, menabung, berbagi resiko, dan merancang masa depan bersama. Lewat pelatihan, pendidikan keuangan, dan solidaritas, mereka tak lagi sekadar bertahan. Mereka mulai tumbuh. Mereka membangun usaha kecil, menyekolahkan anak, dan mengangkat kepala dengan keyakinan baru bahwa mereka pun bisa berdaya. Bagi mereka, kredit union lebih dari sekedar tempat menabung. Kredit Union membawa perubahan dalam hidup kami. Terima kasih, Kredit Union. Kemiskinan bukan kutukan, tetapi kalau kita menyerah, itu baru bencana. Mari kita bertumbuh bersama kredit union seperti benih yang tumbuh dan menghasilkan buah. Selama kita mau belajar dan bekerja keras, rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Tak perlu jadi luar biasa untuk memulai, tapi mulailah dengan hati luar biasa. Karena benih butuh waktu untuk tumbuh, demikian juga kita butuh waktu dan tekad yang kuat untuk berubah. Ayo tumbuh, jangan menyerah, coba sedikit lagi, ayo berubah bersama. Ayo! Mari bergabung bersama Kredit Union, raih kehidupan yang lebih baik.